Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Wahyuni, kelas X 5H. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kapasitas produksi. Jadi yang pertama kita harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Nah, untuk perusahaan yang tertata rapi, maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produksi untuk membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan perusahaan. Jadi selain pengertian dari kapasitas produksi, adapun jenis-jenis kapasitas produksi. Jadi yang pertama yaitu kapasitas desain. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas desain di sini adalah output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Nah, kapasitas desain itu juga bisa diartikan kapasitas yang mana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas efektif atau utilization. Jadi ya seperti itu. Kapasitas efektif ini menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Nah, kapasitas efektif ini biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah dirancang untuk versi produk sebelumnya. Mohon maaf, ada suara-suara motor. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kapasitas efektif ini yaitu rancangan produk, kualitas bahan yang digunakan, sikap dan motivasi tenaga kerja, perawatan mesin atau fasilitas, serta rancangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas efisien atau efisiensi. Nah, kapasitas efisien adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai. Nah, bergantung pada kalimat tempat fasilitas dipergunakan dan dikelola. Kapasitas efisien mengukur seberapa baik fasilitas atau mesin ketika digunakan. Sedangkan menurut Handoko, kapasitas produksi ini dibagi menjadi beberapa jenis ukuran. Kemudian yang keempat, design capacity. Nah, yang dimaksud dengan design capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Rate capacity yaitu tingkat keluaran persatuan yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik itu mempunyai kemampuan memproduksinya. Biasanya lebih besar daripada design capacity karena perbaikan-perbaikan periodik ini dilakukan terhadap mesin-mesin atau proses-proses. Kemudian yang kelima, standar capacity. Yang dimaksud dengan standar capacity di sini yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusun anggaran. Nah, kapasitas standar adalah sama dengan rated capacity, itu dikurangi cadangan keperluan pribadi standar, tingkat sisa atau scrap standar, berhenti untuk pemeliharaan standar, nah cadangan untuk pengawasan kualitas standar dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan terkait apa pengertian kapasitas produksi, kemudian jenis-jenis kapasitas produksi. Untuk lebih memahami, marilah kita membahas contoh kapasitas produksi. Jadi di sini sebagai contoh kita akan membahas mengenai kapasitas produksi sebuah kedai kopi. Nah, andai kata ada kedai kopi di mall yang menjual sebuah kopi susu seharga 20.000. Nah, kedai kopi ini memiliki sebuah outlet di mall dengan seorang pegawai yang melayani pada setiap shift. Nah,
Pegawai ini dapat membuat kopi dengan waktu mulai dari pelanggan datang, meracik, membayar, dan memberikan kembalian selama total 6 menit. Dengan demikian, maka pegawai tersebut dapat membuat kopi 1 jam sejumlah 60 menit per 6. Jadi hasilnya itu 10 kopi per jam. Kemudian misalkan kedai kopi ini membuka outlet pada pukul 10.00 dan tutup pada pukul 22.00, maka kapasitas produksinya adalah 10 kopi dikali 12. Nah, hasilnya yaitu 120 kopi. Kemudian kapasitas produksi outlet itu ada dalam 1 bulan atau 30 hari. Nah, 1 bulan kan 30 hari. Jadi 120 dikali 30 maka sama dengan 3.600 kopi. Nah, jika harga setiap kopi adalah 20.000, maka maksimum peluang penghasilan per bulan itu 20.000 dikali 3.600. Jadi sama dengan 72 juta. Nah, kita juga dapat menghitung omset per hari. Kemudian dibuat 1 bulan. Jika dalam 1 jam penghasilan 10 kopi, maka dalam 1 jam ini bisa menghasilkan 200.000. Dalam 1 hari bisa menghasilkan omset. Jadi kita kalikan lagi 12.000 dikali 12. Jadi sama dengan 2.400.000 per hari. Wow, bukankah itu sangat banyak? Nah, jika dalam sebulan maka omset bisa 2.400.000 dikali 30 maka akan menghasilkan 72 juta. Jadi omset setiap bulan bisa menghasilkan 72 juta. Jadi itulah tadi contoh yang bisa saya berikan terkait kapasitas produksi dari sebuah outlet. Nah, untuk perhitungan kapasitas produksi ini kita harus memperhitungkan kondisi normal atau practical capacity, bukan kondisi ideal. Dalam kondisi ideal tentu tidak ada kemungkinan pemanas kopi ini rusak. Nah, sedangkan dalam perhitungan kapasitas produksi ini kita harus memperhitungkan kondisi normal, di mana saja ada gangguan, misalnya mesin macet atau mencari uang kembalian dan lain sebagainya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.